mamanya Yesus adalah anaknya sendiri. Lebih salah lagi. Aduh, menurut kitab suci Kristus, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa antikristus itu yang tidak percaya baik Bapa maupun Anak, yang tidak percaya Yesus disalib, yang tidak Itu kan percaya menurut Firman Yohanes. sebagai manusia. Itu sabar dulu, Bang Farid, sabar dulu. Itu menurut kitab suci Kristus. Itu menurut Yohanes. Kalau menurut saya bisa dong. Itu kan menurut Yohanes. Oh, ya udah, Menurut enggak saya, apa-apa. antikris Ya itu yang percaya bahwa Tuhannya mamanya Yesus adalah anaknya sendiri. Itu menurut saya bisa dong. Betul. Nggak Nah, jadi salah. sekarang kita pakai data coba. Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Demikianlah kita mengenal roh Theos. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Theos. Jadi roh yang mengaku Yesus datang sebagai manusia benar berasal dari Theos. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Theos, roh itu adalah roh antikristus. Pertanyaannya, apa itu Kristus? Kristus artinya Mesias. Apa itu Mesias? Orang yang diurapi. Siapakah Mesias? Mesias itu menurut nubuat harus datang dari turunan Daud. Pertanyaannya, apakah Yesus turunan Daud? Coba jawab. Coba jawab. Jelas-jelas ditulis di dalam kitab kami itu keturunan Daud, karena Baik, Maria dengan Yusuf itu memang keturunan Daud dua-duanya. Nggak ada, Tetapi Maria kalau mau keturunan dilihat, Daud. kalau mau dilihat dari silsilah itu kemanusiaan, Sekarang- tetapi dia kan adalah firman Tuhan, jadi tidak dimasalahin. Itu masalah keturunan sebenarnya bagi orang yang percaya Yesus. Itu cuma alasan keimanan yang tidak logis. Bagaimana bisa ditulis dia itu anak Tuhan, artinya tidak ada sperma Yosef di dalamnya, lalu nasabnya dinisbatkan, dikaitkan, ditautkan kepada Yosef yang bukan bapak biologisnya. Lalu kalau Yosef bukan bapak biologisnya, dia tidak punya tautan ke Daud. Tunggu. Tadi mana? Tadi ada Bang Suma nggak tadi naik? Nggak ada. Kang Chan yang ada nih di bawah. Saudaraku ini. Oh iya, sabar dulu. Belum. Oke, sabar dulu. Saya Lanjut. lanjutkan supaya tuntas, ya kan? Nanti habis itu Kang Chan. Nah, atau Alitia atau siapa? Nah, saya tuntaskan dulu ya, bahwa kalau kita mau mempercayai Yesus Mesias, baru kita bukan antikristus. Tapi kalau kita mempercayai Yesus Mesias, berarti dia bukan anak Tuhan. Karena untuk menjadi Mesias, dia harus jadi anak Yosef, dan anak Yosef harus ada sperma Yosef. Berarti batal konsep dia anak Tuhan. Kalau dia anak Tuhan, dia tidak bisa jadi Mesias. Ya kan? Nah, maka itu cerdaslah beragama. Mesias itu dinubuatkan harus datang dari turunan Daud. Sedangkan Yesus tidak punya kaitan darah dengan Daud. Darahnya darah Bani Lewi yang datang dari Maria, karena Maria itu saudara dengan Esther, dan Esther itu beserta Maria semuanya Bani Lewi. Ya. Jadi maka itulah mereka kelompok imam-imam termasuk Zakaria. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai data supaya kita bertambah cerdas. Soal mengimani itu bab lain. Jadi kalau ketika Anda mau mengatakan Yesus itu anak Tuhan, Anda harus batalkan dia sebagai Mesias. Karena Mesias itu secara nubuat menurut ajaran perjanjian lama dan Yahudi adalah turunan Daud. Dan Yesus bukan sperma Yosef, berarti Yesus secara biologis bukan anak Yosef, maka tidak layak silsilahnya dikaitkan seperti di Matius 1 sampai 7 itu. Ayat 1 sampai 17 itu tentang silsilah Yesus yang ditautkan kepada Yosef. Tapi karena kepinginnya orang-orang Kristen ini Yesus itu anak Tuhan, tapi juga Mesias, nggak ketemu. Jadi ada kontradiksi baru dalam satu ayat aja, ya kan? Ada Bang Zuma itu, ada Bang Zuma, ada Bang Zuma. Ya, Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Lanjutkan. Saya Jerry ini wajib dilaporkan. Dia menghujat Yesus. Kata dia Yesus itu antikristus, tadi dia bilang. Masa Yesus antikristus? Apa Jerry ini? Kamu ini menghujat ini. Dilaporkan kamu ini. Menghujat-hujat Yesus kau ini. Bagaimana saya mau Masa kan Yesus? yang tidak meyakini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, kata dia antikristus. Yesus tidak meyakini itu. Yesus antikristus, kata dia menghina. Nah ini menghujat Kristus, menghujat Yesus semua ini. Laporkan ini Jerry ini. Tidak mengerti
Pasangan karena. Kau diam dulu jadi sebentar. Ini saya mau tangkap dulu nih Mbak Aletia nih. Tadi tujuan tadi mengatakan bahwa di zaman sekarang ini banyak yang menghujat siapa Yesus. Maksud tujuan kamu tuh ke mana, Aletia? Arahnya kemana pernyataan kamu itu, Mbak Aletia? Ya, tadi kan Mbak? Tadi Anda mengatakan bahwa zaman sekarang ini banyak penyesat itu. Itu maksudnya arahnya kemana tadi pernyataan kamu tadi itu? Pada siapa? Penyesatan. Antikristus itu maksudnya tujuannya kemana itu? Maksudnya kemana antikristus itu? Kemana? Iya, antikristus itu oneness Islam. Oh gitu. Iya. Saya kira kepada Kalian kan Rasulullah. menolak Bapa maupun anak, ya kan? Berpikir Rasulullah, tujuannya ke Rasulullah. Karena Musa dan Yesus tidak pernah menyebut Nabi Muhammad sebagai nabi palsu, nggak tahu. Justru tidak lain tidak bukan menyebut nabi palsu adalah serigala yang menyamar sebagai domba. Itu nampaknya Nah, memang itulah Muhammad. Iya, itulah Muhammad. Mana ada domba? Ini yang saya tidak suka ini nih. Justru yang ada adalah Yesus menubuatkan untuk Muhammad sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 16:2. Di mana Yesus berkata masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kalian, tetapi sekarang kami belum dapat menanggungnya sekarang. Justru itu yang dikatakan oleh Yesus, bukan kepada Rasul. Gimana sih kamu ini? Udah Jadi, itu aja. Oke. Muhammad dibaptis ya? Muhammad dibaptis anak aja kau ini lagi ya. Ya, assalamualaikum dan semua. Ini mana yang dimaksud dengan ini antikris ini, Pak? Dengku, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, antikristus itu tertulis dalam Daniel 12 nomor 1. Ketika dihentikan kemudian kurban hewan, itu antikristus menghentikan kurban hewan. Kemudian Daniel 11:31, tentaranya muncul, mereka menajiskan tempat suci, menghapus korban sehari-hari, lalu kemudian menegakkan kemungkaran yang ditegakkan. Apa yang dilarang Tuhan malah ditegakkan. Itu antikristus. Daniel 9 di data nomor 26-nya dikatakan raja penyesat itu atau antikristus itu menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan. Daniel 7:25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci, lalu kemudian ia berusaha mengubah hukum Tuhan. Nah, jadi itu jelas. Kita lihat di Ibrani 7:27, yang tidak seperti imam-imam besar yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi sang pembinasa keji ini menghapus korban. Imamat 1 nomor 2 harus korban hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 harus korban hewan. Tapi antikristus datang menghapuskan kurban yang Tuhan sudah berikan ajarannya, contohnya mulai dari Abraham. Antikristusnya kemudian menghapus itu semua, lalu antikristus menegakkan kekejian bagi Tuhan. Contoh, antikristus kemudian menjadikan salib sebagai simbol keselamatan. Padahal salib itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Pembunuhan terhadap orang yang benar dijadikan oleh antikristus sebagai juru keselamatan, jalan keselamatan. Padahal pembunuhan terhadap orang yang benar adalah hal kekejian, hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dari situ kita lihat antikristus itu begitu. Diajarkan oleh Tuhan berpuasa, tidak puasa. Diajarkan oleh Tuhan sujud sholat, tidak sujud. Diajarkan oleh Tuhan kemudian sabat hari Sabtu, malah ke hari Minggu. Diajarkan oleh oleh pengikut Tuhan kemudian untuk mereka menyembah satu Tuhan diganti menjadi 3 Tuhan. Jadi antikristus itu jelas menolak Tuhan dan menolak utusan Tuhan. Siapa yang menolak Yesus? Yang menyalib Yesus. Siapa yang menerima hadiah dari penyaliban? Kristen. Penyaliban ini apakah kehendak Elohim, kehendak Tuhan? Bukan. Penyaliban ini adalah kehendak setan.
Siapa yang menerima hadiah dari setan? Kristen. Siapa yang menjadikan salib sebagai simbol keagamaan? Salah bos, salah Diko. Kristen. Ya, Sabar dulu dulu, jangan. nanti saya Ya, uraikan. sabar dulu. Nanti saya uraikan. Nah, 10 detik terakhir. Jauh. 10 detik terakhir ini yang Anda tanggapi. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat antikristus telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itulah pembohong, itulah penipu, itulah antikristus, itulah dajjal itu. Di dunia ini yang berkata mulutnya Yesus itu manusia tetapi agamanya menganggap Yesus bukan manusia tetapi Tuhan, itu agama apa? Kristen. Jadi antikristusnya adalah Jerry. ya, nanti silakan. Salah. Mari kita urai, silakan. Saya tidak begitu. Di dalam kitab suci saya, antikristus itu yang tidak percaya Yesus adalah firman Tuhan menjadi manusia. Oh, salah. Itu yang Tidak ada dalilnya. Tertolak. Tidak ada dalil. Itu 2 Yohanes 1. Diko, itu tadi yang kau baca kan, yang bilang di Yohanes 2. 2 Yohanes, bukan Yohanes 2, belajar lagi. 2 Yohanes Itu kan 1 nomor 7. Dengar. Untuk surat orang 2 Yohanes 1 nomor 7. Dengar. Sebab banyak antikristus penyesat muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu surat yang Andikku baca itu orang di surat bagi orang yang sudah percaya. Jadi dia tidak perlu lagi menulis bahwa siapa yang tidak percaya Yesus firman yang datang sebagai manusia itu yang antikristus. Itu tidak diperjelas lagi karena itu memang surat untuk orang-orang yang sudah percaya Yesus. Jadi Yesus datang sebagai apa? Yesus datang sebagai manusia tapi tidak ditulis bagus. lagi pengertian Bagus. yang ada di situ bahwa Yesus itu firman yang datang sebagai manusia. Oke, bagus. Begitu. Yesus datang sebagai manusia. Oke. Bukan datang diciptakan, datang sebagai, bukan datang diciptakan. Ya. Kalau saudara datang di dunia ini sebagai apa? Aku tanya dulu. Saudara Jerry datang ke dunia ini sebagai apa? Saya diciptakan, lahir memang. Itu belakangan. Saudara datang ke dunia ini sebagai apa? Sebagai ayam, sebagai manusia? Manusia lah. Manusia. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, tapi kenapa dituhankan? jelas kita orang Kristen menuhankan dia. Berarti Karena mulut bukan. Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia, tapi hati dan iman Anda Yesus itu Tuhan. Antikristus, jelas. Itu kepercayaan iman, Andikku. Itu Nah, makanya saya bilang, saudara, planos. Coba lihat original teksnya kitab saudara. Planos itu artinya apa? Pembohong. Apa itu pembohong? Pembohong itu lain di mulut, lain di praktek. Mulut Ayat saudara itu mengatakan ya. Yesus manusia, prakteknya Yesus Tuhan. Itu ayat Pembohong. itu untuk oneness tadi itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu oneness kan bilang Yesus itu seperti manusia tetapi bukan manusia. Kalau untuk Islam yang tadi itu menolak Bapa maupun anak itu untuk Islam Oh tidak, ayatnya. kami tidak menolak Tuhan. Kami tidak menolak Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan beda kami. Tuhannya beda dengan Yahudi. Itu beda menurut dong. Kristen, itu menurut Kristen, Beda, tapi menurut kami ini tidak. menyamakan Tuhan akidah itu Yahudi cuma dan satu. akidah Islam nih. Inilah Tuhannya orang Yahudi, yaitu Maha Suci lagi Maha Tinggi. Yesaya 59 nomor 17, Maha Tinggi, Maha Suci itu adalah Tuhan kami. Sedangkan Tuhannya Kristen, Yesus anak Maria. Beda kita. Kami dan orang Yahudi yang menyembah ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub adalah ilah Rabbus Samawati, itu adalah Tuhan kami. Kami tidak menolak Tuhan yang mengutus manusia lahir tanpa ayah. Itu iman kami. La ilaha illallah Isa Rasulullah, itu iman kami. Kami tidak menolak. Yang datang lahir tanpa ayah, kami tidak tolak. Beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi, beliau adalah Al-Masih yang diutus untuk Bani Israel. Itu iman kami. Yang menolak itu Kristen. Menolak Tuhannya. Dengar, 10 detik, 15 detik. Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan yang tidak serupa dengan manusia.
Yesus adalah manusia yang tidak serupa dengan Tuhan. Kalian tolak. Oke, sebentar ya. Jadi apakah Itulah kalian. Apakah Yohevadwe sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Sama enggak? Tidak ada urusan. Tuhan yang datang kepada sama Abraham, enggak? Ishak dan Yakub. Jawab Dengar, dulu. dengar, Jawab saudari, dulu, dengar, jawab. dengar, saudari. Dengarkan, saudariku, dengar. Umat Islam itu tidak berpacu kepada kitab perjanjian lama. Kitabmu yang hanya diambil dari terjemahan kitab-kitabnya orang Yahudi. Ingat itu. Kami tidak berpacu kepada Yot-Heh-Vaveh. Kami enggak berpacu kepada itu semua. Kami berpacu kepada kitab suci kami, Al-Quran. Tuhan kami Iya, berfirman saya kepada katakan Abraham. tadi bilangnya Tuhannya sama. Maaf. Tuhan kami berfirman kepada Abraham. Tuhan kami berfirman kepada Musa. Tuhan kami berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Abraham adalah Ibrahim, Musa adalah Musa, Isa adalah Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Tuhannya sama. Iya, saya tanya nih, jawab dengar. aja sama atau tidak. Dengar, adapun Allah Azza wa Jalla, Elohim, Allah Azza wa Jalla Hasem, sama Adonai, itu Hashem. semua adalah gelar-gelar Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi yang Apakah kalian sama? ambil Apakah terjemahannya. sama dengan Allah Azza wa Jalla? Kami Apakah sama? tidak beriman kepada Jawab kitab-kitab dulu, itu. apakah sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Sama nggak? Allah Subhanahu wa taala sama dengan hakikat yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Lah, ini Kenapa? menyamakan akidah Yahudi dan Islam nih. Kenapa? Anda mau menangis silakan. Anda mau menangis silakan. Anda mau menangis silakan. Tak ada merasa, tak ada urusan. Coba Anda lihat di dalam Al-Quran kami surah Al-Araf ayat 144. Apa kata Tuhan kami di sana? Coba Anda baca di sana. Apa kata Tuhan kami di sana? Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Itu Tuhan kami. Berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan kami. Anda mau lihat bagaimana Tuhan kami berfirman kepada Abraham? Baca Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 dan seterusnya. Tuhan kami Allah yang Maha Suci berfirman kepada Abraham, berfirman kepada Nabi Musa. Itu Tuhan kami. Kami tidak ada urusan dengan yang Anda sebut Yot-Heh-Vaveh, Adonai, Elohenu. Kami tidak ada urusan dengan itu. Yang kami berurusan adalah Quran kami. Allah berfirman kepada Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ente siapa? Ente siapa? Perjanjian lama itu hanya terjemahan kitabnya saudara kami Yahudi. Ente siapa? Kristen ini golongan dari mana? Yahudi ajaran dari keturunan Ishak. Islam adalah ajaran dari keturunan Ismail. Kristen ajaran dari keturunan siapa? Jawab saya. Jawab. Yesus memakai kita. Jawab saya. memakai Yesus kitab adalah perjanjian praktisi lama. Yudaism. Yesus praktisi Yudaism. Galatia 3, Galatia 4 nomor 4. Yesus adalah manusia yang takluk kepada hukum Torah. Sekarang Kristen yang kutanya, kalian dari keturunan siapa? Jawab. 1, 2, Kami memang bukan keturunan Yahudi. sudah selesai, Kami memang selesai, bukan keturunan selesai. Yahudi. Berarti saudara adalah golongan di luar kami. Ajaran kalian adalah ajaran di luar golongan Bani Ismail dan Bani Ishak. Kristen nyembah anak orang itu dari golongan siapa? Jawab. Bagaimana itu orang Yahudi semua? Siapa orang Yahudi? Siapa orang Yahudi? Siapa orang Yahudi? Siapa orang Yahudi yang menyembah anak Maria? Siapa? Tunjukkan ke saya. Itu murid-muridnya itu Paulus. Murid-murid di mana murid-muridnya? Kau dapat dari mana informasinya? Sebentar. Dapat dari mana murid-murid Yesus menyembah anak Maria? Jangan sesumbar saudara, jangan sesumbar. Bicara yang bagus-bagus, Bang Subhan. Jangan Sebentar, Bang sesumbar. Subhan. Jangan bicara yang ditumpuk-tumpuk, Bang. Didiskusikan. Oke, sekarang bagus. tunjukkan kepada saya data akurat. Ada orang Yahudi mempertuhankan anaknya Maria, masuk ke dalam gereja, makan babi, minum khamar hari Minggu. Silakan tunjukkan. Banyak banget orang Yahudi. Ya, silakan Anda tunjukkan. Silakan. Murid-murid Yesus semua. itu Murid-murid Yahudi. Yesus itu bahasa apa itu? Yahudi semua itu. Bahasa apa itu, Bung? Aduh. Itu bahasa apa? Apakah Andiku ini tidak pernah belajar sejarah? Saya pelajari sejarahnya. Belajar sejarah Makanya dia, saya dia minta belajar. datanya satu orang Yahudi angkatan pertama yang ke gereja. Coba. Ya itu di sana sinagoge bodoh. Iya. Sinagoge itu tempatnya orang suci. Haram hukumnya orang masuk ke sinagoge orang yang berkuluk. Haram hukumnya.
Sebentar ya, semua Kristen itu Di kalau Hezkiel boleh, 44 nomor 9 haram Saya nggak hukumnya tahu kalau orang boleh Kristen ya. masuk ke dalam sinagogenya orang Yahudi. seluruh orang Kristen itu bersilat, disunat. Mati Mija. Burungnya potong. Tadi Suma belum menjawab pertanyaan Alita tadi. Sabar dulu, sabar. Galatia 5 Tuhan nomor Yahudi 2. itu sama dengan Tuhan Barang Yesus. siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Hati-hati kalian. Hati-hati. Pertanyaan Kamu kalian Anda dihantam beda, sama Paulus bodoh. nanti. Itu maknanya beda, bukan kayak gitu. Beda maknanya. Tertulis padahal dipelintir lagi. Bible sendiri dipelintir. Yang pelintir kamu. Paulus Ya. berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo, salah enggak dalil itu? Siapa bilang salah? Salah enggak dalil itu? Tuhanmu sama dengan Tuhan Yahudi atau Kristen. Coba buktikan dulu itu. Tuhannya Kristen beda. Oh, Tuhannya Kristen Tuhan produk Yahudi. barat kok jadinya ke Kristen. Iya, itu kan persepsi Anda. Sekarang tugasmu adalah membuktikan bahwa Oke. Tuhan yang Baik. dituhankan Baik. oleh agama Islam itu adalah Baik. Yahweh yang disembah oleh orang Yahudi. Baik. Coba Anda Oke. jelaskan dulu. Oke, baik. Saya jelaskan. Dengarkan. Pasang kuping baik-baik ya, anak-anak Iya, ya. jelaskan. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati minas salihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin Oke. wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sip babami, diam. Boleh nggak Diam, Yahweh diam. itu dibilang, boleh nggak Allah itu babami. dipanggil Yahweh? Sip babami, diam. Boleh nggak Allah Sip dipanggil Yahweh? babami. ini. Sip Baca babami. aja Diam, kau udah- diam, apa sih? diam. Coba Diam. Kau jawab bertanya dulu, ilmumu Zuma. belum Kau tidak seberapa. menjawab Ilmumu pertanyaan. masih setai gigi. Sabar dulu lagi Diam. dijelaskan. Ilmumu masih setai gigi. Kau bertanya tentang agama saya. Kau diam. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Mereka tidak mengaku dan kami adalah Kristen, kami adalah Kristiani, tapi mereka mengaku apa? Muslimun. Abraham, Isa, Yakub, Isa, semua keturunan Abraham dalam Al-Quran menerangkan diri mereka adalah sebagai seorang Muslim. Tak Bukan ada itu orang Kristen, pertanyaannya. tak ada. Apa? Bukan itu pertanyaannya. Apa pertanyaanmu? Saya Apa tanya pertanyaanmu? lain, kamu jawab lain. Saya Kamu tanya, tanya, buktikan. saya ulang pertanyaanmu. Dengar, Saya Zuma. tanya. Dengar. Ikat dulu jinmu itu. Kamu Dengar bertanya, pertanyaannya. Dengar Timothy, pertanyaannya. saudara Timothy dengarkan. Dengar Apakah pertanyaannya. Tuhannya Abraham, apakah Tuhannya Isa sama dengan Tuhannya umat Islam? Itu kan pertanyaanmu. Iya, tapi Anda harus menjelaskan bahwa Yahweh itu apakah itu Allah? Kenapa kau bawa-bawa Tuhanmu Yahweh itu? Pertanyaanmu saya sudah jawab. Apakah Tuhan bangsa Tuhannya Israel umat siapa? Islam? Dengar. Tuhan bangsa Apakah Israel Tuhannya siapa? umat Islam? Hes. Tuhan bangsa Israel Diam. siapa, Suma? Timothy. Tuhan bangsa Israel siapa? Jawab. Timothy. Tuhan bangsa Israel siapa? Timothy. Kamu berutang motor ke Bang Suma. Hati-hati kau. Saya bukan Timothy, goblok. Diam Timothy. Al-Quran saya sudah menjelaskan am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishak. Apa itu? Ilaha wahid, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Tuhan kami sama. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil seirama ini. Yakub, Isa sama-sama menyuarakan menyembah kepada Tuhan bernama Yesus. Silakan. Giliranmu sekarang. Enggak, begini. Pertanyaannya Enggak, jangan simpel, nangis, ya, jangan sabar, nangis. Yang lain Ingat, sabar. tunjukkan Sabar, dalilnya. sabar. Suma belum Abraham, menjawab Isa, pertanyaan Yakub. ini. Abraham, Iya. Ismail, Isa, Oke. Yakub menyembah kepada Tuhan yang bernama Yesus. Oke, saya ikuti logika Silakan, Anda. oke. Saya Kita ikuti tunggu ya. logika Anda. Sabar ya. Silakan. Cuma sabar. Silakan. Saya ikuti logikamu. Kau berkata bahwa Tuhannya Abraham, Ishak, Musa, Yakub, bahkan Daud dan Salomo itu adalah Allah. Di mana literaturnya
Ada mereka berkata bahwa Tuhan kami itu bernama Allah. Itu pertama. Yang kedua, maukah Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah Yahweh? Karena Tuhan bangsa Yahudi sampai sekarang disebut Yahweh. Apakah Tuhanmu Yahweh? Modal Jawab dengan jujur. aja, pakai data. Tadi Zuma bicara pakai data, you congor aja. Loh, kan begini saja, begini. Di mana di Bible dikatakan bahwa Tuhan Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Yesus. Itu aja jawab. Silakan. Ada. Dalilnya ada. Silakan. Ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Karena Yesus Aku ada sebelum Abraham ada. Hei, semua ini ya, bekicot ada sejak dunia diciptakan. Binatang lebih dulu dicipta dari manusia. Berarti binatang itu Tuhan. ya. Narasumber jangan kayak Zuma, host. Dengarkan dulu dalilnya, pertanyaan Anda ku jawab dengan baik, saya jawab. Mana buktinya? Dengar, saudari Alitia, dengar. Saudaramu bertanya, mana bukti Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan yang kalian sembah? Tak kasih dalil. Ya, saya buka Kejadian 4 ayat 26. Buka sekarang. Buka Kejadian 4 ayat 26. Dalil jelas. Sekarang Buka. pertanyaan saya, mana dalilnya di dalam kitabmu Bible Perjanjian Baru Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub seperti yang saya Ada. terangkan dalam Al-Quran? Mana? Yesaya 52 ayat 10. Buka. Cuma Apa? Yesaya 52 ayat 10. Kucuk, Atau Kejadian 4 Yesaya ayat itu kitabnya 26. Yahudi. Loh, iya. Kucuk. Yang Sekarang saya tanya, begini. Tuhanmu yang bernama Kau yang Yesus berkata, itu. begini, kau yang berkata, sabar, tinggalkan dulu kekristenan. Yang saya sekarang ya. tanya, Saya Yesusmu mau Anda anak menjelaskan. orang. Yesusmu Zuma, anaknya sabar, Bunda sabar, jangan Maria. bacot. Biarkan kami juga Buktikan bicara. kalau itu adalah Tuhannya Biarkan kami Abraham, juga Ismail, bicara. Ishak, Yakub. Jangan Anda bawa tadi Yesaya mengklaim, memalukan. Anda tadi mengklaim. Saya tidak mau dibodohi oleh orang bahlul. Yang Tidak, saya saya tanya juga tidak mau di dalam dibodohi oleh kitabnya orang orang bahlul. Kristen. Jangan kau bawa kitabnya Yahudi, kau diketawai, nanti kau diludahi Ya, Yahudi. tidak. Kejadian Hei, semua nanti perjanjian kau lama itu diketawai adalah kitab Yahudi. Kristen. Nanti kau Semua diketawai perjanjian Yahudi. lama. Jangan. Ada Perjanjian ahli lama Billy di adalah bawah. kitab Ada ahli Kristen. Billy. Nanti kau diludahin sama beliau. Tidak, Sekarang pertanyaan saya, Saudara Jerry. Ini Timothy diam. Timothy diam. Saya bukan Timothy. Saya bukan Diam, Timothy. Timothy. bukan Timothy. Sekarang Bang Jerry silakan saudaraku tunjukkan Kenapa kepada Zuma kami nggak bisa kondusif ya? bahwa Coba Zuma Yesus kondusif dong. anaknya Maria adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Kau Timothy diam. Kalau perlu kau cuci toilet aja kau kerja bikin kopi. Tuhannya Abraham, Tuhannya Adam, karena dia itu firman yang datang sebagai manusia karena firman itu Mana dalilnya? Mana Yesaya 50 dalilnya? ayat Jangan kau 10. karang-karang sendiri, saudara. Itulah dia. Kita butuh Itu dalil, saudara. Yesaya 52 Kita butuh ayat dalil. 10. Firman itu Innama amruhu Itu yang isa disebut arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nih, saya Segala kasih- sesuatu di atas muka bumi ini pada mulanya adalah firman. Matius 4 nomor 4, segala sesuatu yang berupa manusia dicipta dari Kenapa segala tidak firman yang keluar Nanti dari semua. mulut Tuhan. Jangan ke bawah itu, yang saya butuh dalil. Yesaya 52 ayat 10 yuk. Anda yang punya kitab, mampus. Mati deh. Yuk. Oke, Ya. shalom. Silakan akhi, Bang hantam Billy, dia ini buka. penyembah manusia ini. Silakan. Buka dulu, buka Perjanjian dulu itu. lama itu Yesaya kitab 52 ayat Kristen 10. juga Andikku Suma. Shalom, Pak Ferry. Dari mana datanya perjanjian lama kitabmu? Iyalah, itu Yesus pakai perjanjian lama. Hasil semua. curian terjemahan dibilang Aduh. kitabnya tidak malu. Aduh, sebentar. Yesus itu yang pakai bilang perjanjian lama. Iya, karena Yesus orang Yahudi, dia Bani Israel. Iya, tetapi yang bawa ke Kristenan juga itu orang Yahudi. Yang digenapi itu semua perjanjian lama yang digenapi. Silakan Akhi Billy mohon sampaikan Justru kepada saudara-saudara jangan kita lari, yang Zuma. belum siuman Jangan ini lari, bahwa Zuma, kitab jangan lari Tanakh dulu, Zuma. itu hanya milik orang Yahudi. Silakan Akhi. Zuma jangan lari dulu, Ya, Zuma. halo, Anda teman-teman. harus Kau diam, kau diam. Sabar dulu, Kamu diam. sabar dulu. Anda Satu, harus satu, membuktikan satu, bahwa sabar. Elohim Yahweh itu adalah Allah. Anda ada urusan Sama Elohim Yahweh. dengan siapa ini 3 juta monoteis ini. Anda harus membuktikan kepada Pakai saya waktu deh, host, bahwa 3 menit. Allah adalah Yahweh.
Saya sudah buktikan dalil kitab suciku. Tidak bisa. Apakah Anda bisa berkata, dengar, apakah Anda bisa bersyahadat dengan berkata tiada Saya Islam, Tuhan selain Yahweh? Saya Islam. Saya Islam. Bisa nggak? Syariat agamaku Islam. Kenapa kamu Ya. harus menjadikan saya Yahudi? Saya tanya Kamu simpel punya aja. otak. Saya Kamu tanya punya simpel otak, kan? aja. Allah Kamu itu punya Yahweh otak, kan? bukan? Saya tanya, Seorang Allah Islam itu Yahweh disuruh atau bersyariat bukan? Yahudi, kan lucu. Cuma pertanyaan simpel saja ini. Simpel Ya. sekali. Apa Apakah tuh? Allah adalah Yahweh? Kalau yang kamu maksud Yahweh itu adalah Jawab Tuhan. iya atau Dengar, tidak. ini saya menjawab. Oh, dijawab Tidak dulu, ada sabar. Tuhannya orang Yahudi disebut Yahweh, tak ada. Itu dewa Mesir kuno. Mau saya tunjukkan? Silakan. Mau saya tunjukkan? Silakan, Ya? tunjukkan kepada saya kalau orang Yahudi nyembah Yahweh. Silakan. 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 Silakan, mana buktinya? Buka Kejadian 4 ayat 26. Mana ada Yahweh di situ? Buka Kejadian dasar. 4 ayat 26. Mana ada Yahweh di situ? Buka Kejadian 4 ayat 26. Hashem. Jadi, Buka terjemahan jadi asli. apakah Hashem sama Itu dengan baru betul. Allah? Itu Apakah Hashem. Hashem sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Sama Kalau nggak? yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo sama. Wah, Eh? Kenapa kamu ketawa? Jadi kau bisa, jadi baru syahadatmu Hashem. coba rubah. Coba Kenapa? rubah syahadatmu deh. Kenapa Rubah kau? syahadatmu. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Hashem, aku Hashem. bersaksi bahwa Abraham adalah utusan Hashem. Allah. Hasemnya Ayo. di mana? Jadi Tiada kalau orang Tuhan bersyahadat, selain tiada Tuhannya Tuhan Abraham. selain Hashem. Tiada Ketika Tuhan orang selain bersyahadat, Tuhannya Abraham. Ketika Tuhan Tiada ketika Tuhan Anda selain bersyahadat, Tuhannya Musa. Tiada Tuhan selain Tiada Hashem, Tuhan itu selain juga Tuhannya sah. Nabi Ishak. Itu sah. Tiada Tuhan Itu sah. selain Tuhannya Yakub. Tiada Itu Tuhan sah, selain Dek. Tuhannya Daud. Tiada Tuhan selain Tuhannya Salomo. Oke, Kalau apa lagi? Anda bersahadat, Oke, tiada Apa lagi? Tuhan selain Hashem. itu- Apa lagi? Timothy, diam dulu. Apa lagi? Bang Suma, mungkin kita bisa kasih kesempatan ya. Bang Billy, Bang Suma, Dayang Tabe. Iya, silakan. Oke, silakan Bang Billy. Satu sesi, silakan. Oke. Jadi tentang apakah Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama lain dari Hashem, yaitu El Elyon dan Hakadosh Baruchu. Jadi Hashem itu mempunyai 72 nama. Ya. Jadi kalau orang Yahudi yang paham bahasa linguistik Semitik, dia akan tahu Subhanahu wa taala setara dengan El Elyon dengan Hakadosh. Itu artinya. Terus di mana sih kita bisa menemukan tekstual secara konkret yang tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Hashem, El Elyon, El Gibor, Hakadosh. Bisa dibukakan dibesarkan kamera saya. Oke, sebentar. Jangan lupa Kejadian suaranya. 4:26 ya, Bang Eli. Oke, kita lihat di dalam kitab Kejadian ya, Exodus Keluaran ya. So, kita lihat sini. Lihat, Ana Allah Robuka. Sih, Ana sebentar, Allah itu Robuka. alif lam lam ha ada nggak di situ? Alif lam lam ha ada nggak? Sabar dulu lagi dibacakan. Masa alif lam lam ha bahasa Arab? Sabar, silakan Itu Bang ada. Billy. Alif, lamen, he. Itu ada. Iya, betul. Itu. Ini ya ini Jangan ada kamu nggak targum. bisa baca. Beda, beda alif lam lam ha beda lah. Itu alif. Ya nggak bisa Itu alif ada. lam lam ha dong. Jadi itu kan bahasa Ibrani sama bahasa Arab itu memiliki kesamaan linguistik Itu ada apa? tuh. Alif, Semitik, lamet, rumputnya he. Semitik. Itu Nih, ada tuh. Kita kan bicara soal nama, proper name ya. Nah, itu Proper tuh. name. lah ini Allah itu kan proper name menurut Islam kan? Nah, itu tuh. tuh. Alef, Menurut lamet, Islam lamet, Allah hei. proper name bukan? Allah itu proper name atau bukan? Jadi kalau kalian sabar dulu saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara ingin bukti tekstual, ini buktinya. Siapa ulama yang menulis Rasak? Rabi Sa'dia Gaun. Oke. Ya, Kejadian 4 ayat 26 coba jelaskan Bang Eli. Kejadian 4. Ayat 26. Tunggu bentar. Kejadian 4 ayat 26. 4 26. Oke.
Mungkin dulu ini kali ya Abraham pernah ke Mekah kali. Ya diam dulu, lagi dicari dulu. Ya, silakan dibaca saudaraku tercinta. Ya, Anda yang baca, Anda yang jelaskan lah. Kan saya Anda minta bisa bacanya jelaskan. nggak? Anchor, coba bacakan. Jangan congor Baca. aja gede, coba baca. Baca dong. Ulaset Hugam Yulat Hah? Ben Salah sayangku. Kenapa? Salah. Fayatse Kain Milvanai Hashem. Terus Enggak, kejadian 4 ayat 26 itu bukan kejadian 4 ayat 26 itu. udah 4. Nih, ini 4 nih. Ini Beresit. Beresit. Ya. Ya kau bacalah. Beresit apa? Bacalah. Ya 4 udah. Jadi saya mau pastikan dulu nih, Anda bisa baca nggak? Kalau nggak bisa ya udah saya pakai terjemahan Indonesia. Ya, pakai terjemahan Indonesia terserah. Oh, berarti Anda nggak bisa ya? Ya, terserah lah. Oke, udah susah kalau gitu deh. Oke, kita buka. Aduh, ini nggak boleh di atas kitab. Enggak, Ini kita pakai misalnya nih, interlinear ya, interlinearnya. Karena saya pengen ini tahu di situ ada nama Yahweh. Yahweh. Oh, oke. Kita lihat. Oke. Oh, saya demen nih. Ini jadi ini teks aslinya ya. 24 ini. Ini ayatnya yang translasinya bahasa Inggris 24 kita cari apakah ada Yahweh di situ? 26. 24 atau 26? 26. 26. Oke, 26 nih. And as for said, to him also a son was born, and he named him, dan menamakan Sam Enos. Then to call in the name of Hashem. Berarti Hashem itu proper name. Bukan Yahweh, karena Yahweh Jadi, itu ya, name Sabar dulu, Hashem sabar itu dulu. name. Saya tanya, Hashem itu name. Nama proper name. Hashem itu proper name ya. Ya, proper name. Kalau begitu, apakah Allah itu adalah Hashem? Jelas. Proper name. Jadi kalau menurut Bang Suma, boleh orang bersyahadat berkata bahwa tiada Tuhan selain Hashem, begitu? Dan Yesua lucu, adalah kenapa kau utusan. mau merubah Begitu boleh? akidah umat Boleh Islam? enggak? Kau merubah Saya bahasa. tanya Kenapa kau boleh merubah? enggak? Ketika Kenapa ketika kau Anda bawa merubah? Yahudi, sabar Kenapa? Suma. Kenapa kau Ketika Anda merubah? bawa Yahudi yang berkata bahwa Hashem itu adalah Allah, Anda setuju bahwa Hashem itu adalah Allah? Saya Setuju nggak? katakan, dengar dulu, pasang kuping Setuju baik-baik. nggak? Setuju Dengarkan, nggak? dengarkan, Jawab dulu, pasang setuju apa kupingmu, enggak? pasang kuping. Am kuntum syuhada'a ishadara Ya'qubal maut isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Ini Oke, Tuhan kami jadi jelas ini. Tuhan Anda yang percaya? disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu Tuhan kami. Kenapa kamu ganggu gugat? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya di dalam bahasa Ibrani memiliki gelar-gelar yang sama dengan Asmaul Husna. Namanya siapa? Ar-Rahman, Saya tanya. Ar-Rahim, Namanya. Al-Malik, Al-Quddus, Proper As-Salam, nama. Al-Mu'min, Proper name-nya Al-Muhaimin, siapa? Al-Aziz, Al-Jabbar, Proper name-nya Al-Mutakabbir. siapa? Beda, itu beda. Kalau El proper Shaddai, name-nya siapa? itu beda. Oke, udah kita nggak usah berpanjang lebar. Sekarang buktikan Yesus itu adalah yang disembah Abraham. Silakan. Kau harus mengakui dulu. Kau Saya harus akui, mengakui dulu. saya Enggak, akui enggak Tuhan bisa, yang enggak bisa. saya sembah. Ekormu mau lari kemana? Tuhan Kau yang enggak bisa saya lari. sembah adalah Tuhan yang disembah oleh nabiku Ibrahim alaihi salam. Itu imanku. Tidak boleh kau ganggu-gugat. Karena kitab suciku mengatakan demikian. Tak ada orang yang bisa mengganggu imanku. Nggak ada. Sekarang Ya, kau jadi- mengakui. Dengar. Sekarang kau katakan Ya, bahwa Ibrahim, Tuhan Ibrahim siapa namanya? Jawab. dengarkan saya, Yang dengar. siapa kalau ngomong Sekarang sebentar. kau mengakui bahwa Tuhan kami, Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam menjelma menjadi bayi. Sekarang Bukan, nggak buktikan, usah lari-lari kemana-mana sekarang dulu. buktikan kepada kami Tuhanmu Oke, yang gampang digantung itu, gampang. orang Romawi Kau itu akui dulu, adalah Zuma. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Kami butuh
Dalil, silakan. Jelas dong, Abraham Gini, itu sebab debatnya nggak usah kayak anak-anak Oke, ya. jadi Dalil. manusia. Jadi kita nggak usah lari Saya ke sana diam, kemari. saya tunggu dalil, silakan. Ya, begini, kita itu debatnya nggak usah kayak anak-anak. Nah, diam rumah. Yang kayak anak-anak itu kau. Sabar. Yang kayak Anda anak- harus kita harus sampai pada konklusi dulu. Saya Masalah tunggu selesai. buktikan Tadi kalau Tuhan Eli kami yang berkata, pernah nusul menjadi manusia mati dibunuh oleh orang sabar. Romawi. Kau kan Saya tadi kasih senang waktu sekali. teman-teman, kita Ente kan sepakat tadi kasih senang waktu dia 3 jam untuk ngoceh 3 jam, jangan ada yang bicara untuk membuktikan bahwa yang dipantek di atas tiang salib itu adalah Tuhan kita, Tuhannya Terserah, Abraham, Suma, Tuhannya terserah. Ishak dan Tuhannya Ismail. Silakan. Sebagai orang Silakan. dewasa dalam berdebat, ya, sebagai orang Yang lain dewasa, diam, kita selesaikan dengarkan. Tunjukkan satu-satu aja data, sampai kita tunjukkan dapat data aja, konklusi. tunjukkan datanya. Tadi sudah Ya. dijelaskan oleh Bang Zuma sama Bang Billy, ya. Sifat ada sama, kalau merujuk sifat yang sama berarti ya Allah. Tidak, Dan Hasim bukan itu begitu. sama Begini. ketika Allah disematkan kepada 99 nama. Silakan Anda jelaskan tadi yang apa Enggak. yang ditanyakan Bang Zuma, silakan. Ya, Kita silakan tahu kau buktikan bahwa, ke kita ya. 3 jam waktumu membuktikan bahwa Tuhan kami nih, Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam nuzul menjadi bayi dan mati dibunuh oleh orang Roma. Silakan 3 jam untuk waktumu, silakan. Dari sekarang, yang lain diam. Itu topik yang lain ya. Kita masih pada topik ini sehingga tadi Eli menjelaskan. Sabar, kita belum selesai. Saya ingin dapat konklusi dari Zuma untuk mengakui setidak-tidaknya untuk mengakui bahwa Sisi Allah itu always adalah make exit Hasem. door. Itu dulu diakui. Enggak, kita tidak akan kemana-mana. Waktumu 3 Allah jam, itu silakan. tadi dijelaskan Ngoceh sampai oleh- robek mulutmu, Iya, silakan. nggak apa-apa. Tapi Anda harus Kita mengakui Muslim diam. dulu. Anda tadi kan berargumen atau bernarasi bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan Yahudi. Nah, ketika kita minta penjelasan dari seorang Yahudi, ya, yaitu Bang Eli, ini dia berkata bahwa Hasem itu adalah proper name. Ketika saya bertanya kepada Zuma, apakah Allah itu adalah Hasem? Ini sama-sama nama. Sehingga ketika nama itu bisa sama, Anda berkata bahwa Allah itu adalah sama dengan Hasem, berarti di dalam syahadat Anda bisa mengganti nama Allah itu dengan itu logikanya, nggak usah saya di-mute lah. Mute itu. Inilah kalau ilmu nggak kuat ini, gini nih, Playing mute. victim, playing victim. Zuma Playing victim. jawab dulu. Kalau tidak ngaku kalah atau mengakui bahwa Tuhan Islam bukanlah Hasem, melainkan Allah. Jujurlah. Di sini kita jujur, nggak usah nipu-nipu. Jujurlah, Zuma. Apakah Tuhanmu itu Hasem? Apakah Mana Allah jawaban itu kamu? Hasem? Jadi Jawab. Anda yang tidak paham, saya bantu jelaskan supaya mudah. Zuma Silakan, itu akhi. dia ngerti Islam. Dalam syahadat itu konteksnya diperintahkan kita nasya. Nasya bil makna Sabar. tidak Sabar bisa dulu, Pak Dokter. menggantikan Sabar dulu, proper name nggak atau- usah ditanggapi Pak Sebentar, Dokter, nggak usah. Allah itu proper name atau bukan? Pak Dokter, Pak Dokter, biar dulu Pak. Biar aja dulu dia. Kita kasih kesempatan membuktikan apa yang ditanyakan tadi Bang Suma supaya biar jalan diskusi. Silakan. Nggak ada guna. Jawabannya bahlul, malu saya dengarnya. Malu. Tapi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Anda semua kan tidak bisa menjawab. Kamu jelaskan Tidak tadi ada- apa yang di pertengahan tadi, Bang Suma. Dengar ya. Kamu jelaskan ini aja. secara Mana sih kamu- logika. Dengar, secara logika, tadi kita sudah ikuti perdebatan ini. Seorang Yahudi sudah berkata bahwa orang Yahudi percaya Tuhan yang dipercaya oleh sejak zaman Adam, yaitu kitab Kejadian. Sejak zaman Adam itu sudah disebut dengan Nggak, proper tunjukkan name. aja dalil, bukan di sini kau sudah Sabar. mengasih Tadi panjang kan sudah dalil kita aja, dalil. buka. Dalil. Dalilnya tadi kan sudah kita buka. Saya kalau disuruh dengar Zuma ngomong 3 jam saya bisa dengar. Ini bahlul. Congor aja nggak ada data. Ya, Coba kalau Billy ngomong coba dikasih 3 hari data, itu bisa saya coba dengar. dikasih data seperti saya tadi memberikan 2 data. Nggak ada Ayo. data. Betul. Ya, Kasih data, jadi ayo. kalau nggak ada Gini, data, gini, nggak usah banyak data. Tadi kita udah buka data Kejadian 4 ayat 26. Makanya kalau nggak Kejadian pakai 4 data ayat berarti 26 nggak tadi. Alkitabiah. Kalau nggak Alkitabiah, Congoria namanya. Kejadian 24 ayat 26 itu. Dengar, ini ketahuan kalau Anda itu sudah kejang-kejang. Kamu nggak punya data. Sabar dulu teman-teman. Data yang kita bawa Sabar tadi dulu. Kejadian 4 ayat Jangan usah 26. Jangan dulu teman-teman satu-satu biar kita dapat gitu loh. Silakan, Iya. silakan Timothy, tunjukkan data. Kalau enggak saya Ya, kecilin pertama, lagi.
pertama saya bukan Timothy ya, saya Eka Prawira yang sudah sering ini gaplok si Suma ini, dia udah tahu tuh. Ya, yang kedua, data yang tadi kita bawa sudah dibuka oleh Bang Eli tadi, ya. Kejadian 4 ayat 26 yang berkata bahwa nama, bahkan Bang Eli itu dia sudah memastikan bahwa Sabar, saya potong dulu. Pertama kau bilang Nggak ada Yahweh, jawaban. setelah dibuka Hasem, kau lari lagi ke Hasem. oke, nggak apa-apa, tidak masalah. Anda mau bilang Hasem, Yahweh, terserah, macam roller tidak coaster. apa-apa. Tidak apa-apa. Kecilin aja. Mungkin dikecilin aja nggak ada gunanya. Biar saya Kecilin jawab. aja dia. Ya, kau diam ya Timothy. Nggak guna dia Timothy. Mau disuruh bicara. Timothy cuma dengarkan kasih kalau- waktu 3 jam lari orang semua. Ya. Timothy kau diam, kau dengarkan saya berbicara. Saya tidak gurumu. minta, saya tidak Ini minta gurumu panjang-panjang ya. mau ngomong. Saya cuman minta Ini gurumu mau Dengar ngomong. dulu kau. Kamu diam. Anda mengakui bahwa Kamu Allah diam. adalah Hasem. Kamu diam. Timothy udah Kamu diam, diam. Timothy gantian lu ngerti kata Gantian ya, apa Timothy sebenarnya. Saya ya. bukan Timothy. Kenapa Kamu sih? diam. Terserah, Kau ambil siapapun nama lu, buku, terserah. Yang ambil penting lu diam. kertas, biar gurumu menjelaskan. Dengarkan. Jawab ya. Kemudian dengar. Ketika saudara-saudara Yudaism praktisi Torah menyebut nama Tuhan yang suci itu dengan sebutan Hashem, kamu muncul kemudian membandingkan antara Yod He Vav He. Kalau saya melihat dari bahasa kami, bahasa Arab, bahasa kitab suci kami, Yod He Vav He bisa kami maknai Yahuwahu. Ilmumu tidak sampai ke situ. Yahuwahu itu adalah wahai, duhai, hai, engkau yang adalah engkau, dia yang adalah dia. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia yang ahad. Paham sampai situ? Kau Jadi menjawab merujuk kepada pertanyaan saya gimana sih? Iya, Nggak tunggu. Kamu nggak Kau bisa pertanyaan kemudian saya saja nggak sabar. Kamu tidak bisa kemudian hanya gegara Yod He Vav He dengan Allah. Kau mengatakan Tuhan itu berbeda. Enggak. Saya minta Anda mengakuinya. Anda tadi setuju nggak sama si Eli? Saya sudah mengatakan kalau yang Anda maksud Yod He Vav He, Adonai, Elohenu atau apapun itu, kalau dia merujuk kepada sembahan Abraham, Ismail, Isa, apapun gelar yang kau sebutkan kepada dia, maka dia adalah Tuhanku. Oh, jadi Anda mengakui sekarang ya? Oke, kita kunci jawabannya Oke. ya. Ah, Kalau terus? begitu, Allah Giliran itu kau, giliran adalah kau. Yahweh. Kenapa? Yahweh. Allah Gila adalah kau. Yahweh. Memang Tadi kau kan gila bilang kau. Yahweh, Cakwe Memang itu kau makanan stres. loh. Cakwe. Stres memang kau. Jawab. Apakah Allah adalah Hasem? Jawab. Kalau yang dimaksud Hasem itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub, yes. Begini. Oh, Apa? jadi Allah Gantian. adalah Hasem. Oke ya. Apa? Balopo, gantian Balopo. Biar kita selesai. Saya hanya ingin Anda mengakui bahwa Allah Alah ya, gantian. Silakan Bang Billy. Silakan akhi. Ya, jadi IHWH, Yod He Vav He itu adalah akronim sebenarnya, singkatan dari Haya Ove Wei. Apa itu artinya? Subhanallah. Yes. Jadi Apa? dia Ngerti? Kau ngerti Haya? Ngerti? nggak apa-apa. Tadi kan saya Kenapa tanya. Islam ini nyolong kitab Yahudi ya? Islam nyolong kitab Yes. Yahudi. ya, Silakan akhi, lanjut. Saya tanya sama Haya. Bang Eli dulu nih. Haya, he was dia yang dulu. Allahu Hove, dia Akbar, yang Masya sekarang. Allah. Yihye, dia yang akan datang itu. Begini, Yes. Bang Eli, Hasem itu adalah proper name. Nama saya bukan Eli itu mah Elia Miron, bukan. Nama saya Billy. Billy. Oh ya. Billy. Oke, Bang Billy, apakah Hasem adalah proper name? Ya, Itu betul. lagi yang ditanya Betul. sudah dijelaskan Nah, tadi kau ini. Zuma, saya tanya Zuma, Timothy. sabar Zuma. Apakah Allah itu adalah proper name? Aduh. Saya bukan Yudaism. Timothy dengar dulu Timothy, kasih waktu Sabar, saya sebentar. aku Timothy, belum selesai Timothy. ngomong. Jadi gitu ya. Timothy. Jadi Diam dulu lah. ya Palopo. Jadi Haya Hovehi, dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang nggak akan datang. Artinya Tuhan itu pencipta langit dan bumi ini adalah kekal, ya. Mantap. Nah, jadi Tuhan itu tidak memiliki pribadi ya guys. Jadi
teman-teman Kristen ini sering salah menempatkan bahasa di dalam memahami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya 3 pribadi. Coba kalian ketik di dalam gini, nggak usah sampai belum selesai. Diam dulu. Di dalam bahasa Indonesia yang benar KBBI, kamu ketik pribadi itu hanya disematkan kepada manusia, pribadi manusia. Jadi Tuhan itu makhluk. Jadi Tuhan itu tidak berpribadi. Misalnya Tuhan itu 3 pribadi di dalam satu. Apa itu 3 pribadi dalam satu? Gak ada Tuhan pencipta langit dan bumi ini hanya kita bisa pahami lewat sifat-sifatnya. Ketika disebut El Elyon yang maha tinggi, El Gibor perkasa, ya Allah yang perkasa, Roeh gembala, Afinu Syabasyamaim, Bapa kami yang di surga, itu adalah semua nama-nama yang merujuk pada sifat-sifat Tuhan. Tuhan disebut Syekhina yang merupakan bentuk feminim. Kenapa? Karena dia menaungi, melindungi anak-anaknya, itu manusia ini ya, dalam artian gitu, memberi makan kepada manusia. Itulah seorang ibu menjaga anaknya, seperti itulah Tuhan juga menjaga umatnya manusia. Begitu Tuhan tidak pernah berbentuk fisik untuk dipahami. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah berbentuk fisik untuk dipahami, tapi sifat-sifatnya yang merupakan sifat-sifatnya yang terwakili lewat nama-nama. Lanjut. Ya, itu Pak Billy, saya bisa debat Anda itu, tapi itu bukan topik kita. Ya. Topik kita tadi Anda sudah mengakui bahwa Hashem itu adalah proper name, dan proper name itulah sesembahan daripada umat Yahudi. Ya. Nah, apakah itu sama dengan sesembahan dari umat Islam? Itu yang saya minta penjelasan atau jawaban kunci daripada Zuma. Kalau dia sepakat bahwa Hashem itu adalah Allah, ya, berarti konsekuensinya adalah dia mengakui bahwa Tuhan dari Yahudi itu adalah Tuhannya, gitu. Oke, kamu diam, kamu diam. Nah, itu konsekuensinya. Kamu diam. Pertama, saya ingin diskusi ringan. Diam. Saya ingin diskusi ringan, tanya jawab ringan dengan Akhi Billy. Akhi, saya membacakan ayat suci Al-Quran. Tolong, ini kita berbicara mengenai akidah, keimanan kita di hadapan Tuhan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran saya mengatakan gini, Akhi. Qul huwallahu ahad. Wahai manusia, wahai Nabi Muhammad, katakanlah Tuhan pencipta langit dan bumi itu ahad. Setuju? Setuju. Masya Allah. Allahus samad. Tuhan yang esa ini adalah tempat meminta segala sesuatu. Setuju? Betul sekali. Lam yalida wa lam yulada. Tuhan yang kami sebut Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setuju? Betul, setuju. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu apapun yang setara dengan dia. Setuju? Betul, setuju sekali itu. Akidah dan Tuhan kami satu. Nah, coba kamu bisa nggak? Coba kau dengan Akhi Billy, kau jual Tuhanmu yang bernama Yesus itu ke Akhi Billy. Silakan, saya mau nyimak. Billy, setujukah kalau Tuhan kita itu lahir? Coba. Enggak, Bil, mana ada. setujukah kalau Tuhan kita itu ditampar, diludahin, ditelanjangin dan digantung oleh orang Roma? Hah? Coba tanya. Wah, enggak bisa. Tanya. Mungkin. Ayo Bil, jangan bisa. malu-malu Bil. Tanya. Saya coba saya tanya Billy sedikit ya. Coba setuju nggak Tuhan kita diludahin? Gini, coba. Enggak, karena Tuhan nggak bisa diludahin. Bagaimana mau ludahin orang para tua-tua aja Bil, mendengar 10 perintah Tuhan, mereka mati. Mereka nyawanya keluar dari tubuh mereka. Ayo jual Tuhanmu Timothy, kita mau lihat. Ayo Timothy. Ayo. Begini ya, itu kalau benarkah soal Tuhan itu, kita kalau dilempar batu kepalanya benjol? Coba tanya gitu. Saya cuman pengen kita semua di sini dapat konklusi bahwa Tuhannya agama Islam adalah diumpetin Tuhannya. Ini sepakat nggak? Ini sepakat nggak? Tuhannya disembunyikan. Perhatian teman-teman Kristen di Indonesia, perhatikan, lihat Tuhan kalian tidak laku dijual di depan Yahudi. Lihat. Enggak, bukan soal laku tidak laku. Lihat. Nggak bisa. Benarkah Tuhan kita Bil? Benarkah Tuhan kita Bil? Kalau dia puasa, dia lapar. Coba jual Tuhanmu, coba kita mau lihat. Ya, Ayo. Puasa kan buat manusia pada bulan ke-4, bulan ke-5, 7 dan 10. Ayo. Benarkah Jadi Tuhan kita begini ya, berotot? memang teman-teman yang nggak paham Alkitab itu nggak paham kalau firman menjadi coba. manusia.
Coba Aletia tanya saudara Billy, mumpung beliau ada di sini. Akhi Bil, benarkah Enggak. Tuhan kita pernah jadi Zuma bayi? ngaku- Coba. Udah banyak orang Yahudi. Nah, supaya kita dapat Udah ada konklusi, orang Yahudi supaya yang debatnya nggak meyakini kayak Yesus anak-anak. itu Mesias. Udah banyak. Enggak kayak anak-anak karena Tuhanmu itu tidak masuk akal. Enggak, begini kita selesaikan satu supaya kita lanjut ya. Sudah. Allah Mau punya kau tangan larikan kanan. kemanapun, Allah punya Tuhan betis. kami adalah Tuhan Allah yang punya ahad. dua tangan kanan. Shema Allah Israel, punya betis. Adonai Elohenu, Tapi Allah Adonai di neraka ahad. itu, nggak Qul masuk huwallahu akal. ahad. Sama, Tuhan kami sama. Titik. Tidak, Yang itu aneh menurut itu Anda. Tuhanmu yang bernama Yesus Sekarang- itu dulu kau perjuangkan. Nih, mumpung ada orang Yahudi nih, praktisi Torah. Oke. Kau coba Ya, uraikan Tuhanmu. coba Silakan. disamakan dulu. Silakan. Coba disamakan dulu dari Bang Billy dengan Bang Suma itu sama, hakikatnya sudah sama. Silakan. Sekarang Tuhanmu. Nah Silakan begini, Tuhanmu. saya Sama Bang ingin, Billy, silakan. saya ingin gini, dengar, saya ingin kita dapat konklusi Zuma mengakui Sudah, Tuhan kami sama. Oke, Tuhan kalau kami begitu adalah Tuhanmu hakikat adalah yang Tuhan sama, Yahudi. udah. Tuhanmu adalah Sudah. Tuhan Yahudi. Oke. Sudah Lihat. tadi. Lihat pemilihan Sudah kami. bahasa. Jadi Lihat Tuhan pemilihan satu hasil, bahasa. Dengar pemilihan bahasa Zuma tadi. Tuhan kami apa tadi? Hakikat. Hakikat adalah esensi. Ya, Enggak, ini bahasanya. proper name. Ya. Ini kan Tapi kalau tadi teman-teman yang kita Kristen, begini. itu soal proper name, Tuhan kita Billy. 3 pribadi. Pribadi Enggak. itu nggak bisa disamakan pada Tuhan. Enggak, Billy, enggak usah ini berkelit. Kita tadi Nangis. membahas nama, proper name, ya. Nangis. Karena Anda tadi mengakui bahwa Hasem adalah proper name. Itu Anda sudah kunci di situ kan? Nah, sekarang saya tanya kepada tak Zuma, kasih kamu apakah analogi sederhana. Tuhan Zuma itu adalah Hasem? Zuma jawab Saya kasih aja, ya kamu- apa enggak? Saya kasih kamu analogi sederhana ya, Ya, saya terkait dengan jawab saja, Zuma. proper name. Ya, Dengar, Bang, bertanya terus Dengar, dari dengar, tadi, giliran dengar. naikin ke atas nggak bisa jawab. Saya Nah, tanya. silakan, Bang Suma. Oke, sebuah pisang dipegang oleh seseorang. Lalu orang bule ditanya, apa ini? Banana. Itu apakah nama untuk orang bule? Nama atau gelar? Ya, kalau nama ini Kutanya dulu, proper name Tuhan loh. itu Ini nama proper atau name gelar? Tuhan. Kutanya Anda dulu, mau kutanya samakan dulu Tuhan samamu, Anda kutanya mau dulu samamu. samakan proper name Bagi Tuhan orang dengan bule, pisang. pisang, banana itu nama atau gelar? Anda mau samakan proper name Tuhan dengan pisang? Apalagi samakan Tuhan dengan manusia tuh, Yul. Lu yang nggak boleh. Nggak Ini boleh nama proper aja. name Tuhan. Ini proper analogi, name. Kita ini sedang analogi. membahas Ini analogi. Tolong di mute dulu. Tolong di mute. Di mute dulu orang yang tidak punya otak ini, di mute. Kalau berbicara mengenai nama, Bung, orang bule mengatakan nama benda ini adalah banana. Orang Indonesia mengatakan nama benda ini adalah pisang. Apakah pisang menurut bule, menurut Indonesia beda? Jawab. Padahal mereka masing-masing pegang nama. Yang satu namanya adalah banana, yang satu namanya adalah pisang. Apakah objeknya sama beda? Ya, sama. Jadi Apakah Anda beda? berkata bahwa Beda Hasem atau itu sama? adalah Allah. Iya, Beda jawab saja. atau sama? Kutanya dulu, beda atau sama? Oke, sama. Oke, sama. Sama. Jadi Allah dan Hasem adalah sama. Subhanallah. Jawab Sama. dulu. Oke. Sama. Jadi Hasem adalah Allah gitu. Ya, tadi analoginya gimana? Ya, jawab saja lewat mulutmu. Keluar Tadi dulu dari analoginya mulutmu. apa? Keluar dari mulutmu dulu. Jawab. Iya, Al-Quranul betul. Karim Dari tadi kemudian udah dengar, dibilang dengar, loh. dengar. Dari tadi udah dibilang loh. Dari tadi nggak dengar aja kamu tuh. Dia belum Dengar, belum dengar, keluar dengar dari saya, mulutmu. dengar saya pengen bacakan dengar ayatnya, keluar saya dari bacakan ayatnya. Diam. Enggak, bilang saja, A'udzubillahi iya, minasyaitonirrajim. Hasem adalah Allah. Wa Itu ma aja. arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Dan aku Tuhan tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Tuh, Al-Qur'an saya mengatakan. Allah, Jadi Allah- datang kepada kaumnya Nabi Musa memperkenalkan dirinya dengan sebutan yang demikian Hasem, karena di situ adalah penganut bahasa Ibrani. Oke ya? Ini sebenarnya sudah tuntas bukan antara Tuhan itu, kami, tidak. antara Tuhan kami dan Tuhan kamu sekarang yang bermasalah. Sekarang Apakah Tuhanmu Tuhannya jadi kau Abraham, mengakui, Ishak dan enggak, Yakub? Gini Suma. Apakah Akui Tuhannya saja. Abraham, Ishak dan Yakub Enggak, pernah menjadi kamu bayi? ini kan dari tadi jungkir balik untuk menjawab pertanyaan yang Jawab. simpel dari saya aja, susahnya minta Jawab. ampun gitu loh. Menjawab pertanyaan saya yang yang dikirim simpel pakai ini bahasa saja kamu penjajahannya gagal. Jesus. Oke, Ya. oke, Kamu kita jawab. balik keadaan. Teman-teman, Sekarang kita balik kita keadaan. jawab. Kalau Anda mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Bani Israel itu beda, oke.
Oke, baik, enggak apa-apa. Sekarang giliran Tuhanmu. Enggak. Jadi kau ngaku kalah nih. Diam. Ngaku kalah. Ya, saya ngaku kalah. Sekarang giliranmu. Tuhanmu Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Ayo. Akhi Billy, Tuhan, jadi begini. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman itu Jadi bersama-sama Zuma, dengan Theos, dan akui Theos dulu, itu ada, akui dulu. firman Zuma, itu Zuma. adalah Theos. Theos Sebentar dulu. menjadi daging. Akhi Billy, apakah Ini itu kamu Tuhan kena kita? gaplok sampai habis-habisan Gitu ini, Zuma. caranya. Ini digaplok habis-habisan. Roma Dengar. 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit menjadi Tuhan. Ahibili, apakah ini adalah Tuhan Hasem? Gitu caranya. Sebagaimana si saya Zuma ini, menguraikan al-ikhlas. dia masuk keluar dari mulut singa masuk mulut buaya nih. Udah, Akui udah, bahwa kau sekarang kau gini tanya aja Zuma. dulu. Silakan. Sekarang kamu akui Tuhanmu dulu. sekarang. Gini, Giliran Tuhanmu sekarang kita uji. Zuma, Giliran saya Tuhanmu yang Yesus yang- sekarang kita uji. Giliran Tuhanmu sekarang. Tuhan Tidak, ya. karangan barat. Silakan. Akui dulu. Namanya Yesus, silakan. Akui dulu. Ya, akui dulu sekarang. Oke. Apa? Saya tahu Apa? sekarang bahwa Apa? Tuhan Yahudi berbeda dengan Tuhan Islam. Akui. Oke. Udah dijelasin. Tuhannya tadi, udah umat dijelasin. Islam Udah, diam. dengar, saya akui. Diam, Tuhannya diam, umat diam. Islam dan Tuhannya Yahudi beda penyebutan. Silakan. Sekarang giliranmu. Oke, enggak. Gini, Sekarang giliranmu. Kita step by step. Ya, sekarang Nggak usah giliranmu, ngomong. Tuhanmu Ya, Yesus. Iya, santai. Yesus sekarang. Tenang. Timothy Coba utang ikat motor, dulu bayar itu dulu gitu utang ya. motor. Gini ya. Jadi semua mengakui bahwa Tuhan Udah, Yahudi kau tunjukkan Sudah, sekarang diakui, kan? Yesus, sekarang Yesus, silakan. Oke, Ah, udah diakui, silakan, kita kunci Yesus. nih. Kita kunci Ya, ya. Kita kunci. Udah, silakan Ya. Yesus, silakan Yesus. Oke, silakan. kita kunci ya. Oke. Kalau begitu bagaimana? Udah tunjukkan Ya, sudah, aja datangnya dulu, Yesus itu Ibrahim. sudah. Dari mana datangnya Ibrahim? Dari mana datangnya? Gini deh. Ya, Coba gini deh. Tuyul, sudah dijelasin berkali-kali Tuyul. Tuyul ini satu ini. Dijelasin Tuhannya Yesus Tuhanmu sama enggak yang disembah dengan Ibrahim? Ya makanya gini teman-teman. Lanjut. Jadi sabar Semua teman-teman. jawab. Gini. Ahibili Ya, dulu. ya coba gini teman-teman. Ya, apakah mungkin kita cari dalam perjanjian baru mungkin saja Yesus itu Yahweh. Aku nggak mau sebut Hashem. Mungkin aja Yesus itu Yahweh. Tapi kita buktikan dulu apakah Yesus pernah bergelar Aviat, ya, Peleoets, penasihat ajaib. Kita cari dalam perjanjian baru Yesus penasihat ajaib. Ketik kalian semua yang dibawa, ketik dalam Alkitab yang ada di HP ya. Yesus penasihat ajaib tidak ditemukan. Yesus El Gibor tidak pernah ditemukan. Yesus Bapa yang kekal tidak ditemukan. Yesus Pangeran Damai, Syar Shalom tidak ditemukan. Jadi Yesus itu mau bergelar apa yang bisa disandingkan sama dengan Yesus yang bisa equal dengan Hashem. Apakah Yesus pernah bergelar itu? Coba. Bang Billy, sekarang Ya. saya mau nanya Anda. Anda tadi berkata bahwa Tuhan tidak datang dalam bentuk fisik ya. Tunggu, saya kasih dalil. Jangan kemana-mana dulu, selesaikan Tidak, dulu sabar, Yesusmu. sabar. Ini saya Sabar lagi dulu, bicara itu Zuma. dulu, Dek. itu dulu coba. Kau udah tadi ngaku Ya, kalah. selesaikan dulu Yesusmu Zuma itu. sudah ngaku kalah, sabar. Kau diam dulu sebentar. Biar saya tanya dulu si Billy. Billy Sekarang coba Yesus jelaskan Daniel 5 ayat 5. giliranmu Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mana? Kita Jangan tidak kau lari dari pertanyaan. Jangan Tadi kau lari, klaimnya jangan Billy. kau Dengar, ikuti Zuma, Paulus diam saja. yang Nih, licik itu. dalilnya. Klaimnya Billy tadi. Jangan Nih, jangan kau klaimnya ikuti Billy. dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Jangan kau ikuti itu. Sekarang tugasmu jelaskan kalau Tuhan yang Dibesarin. disembah Abraham, Ishak, Yakub Dibesarin. adalah Yesus. Silakan. Kalau kok Ya, Billy, oke, kita nggak usah nanggapi ocehannya si Zuma ya. Dia udah ngaku kalah. Ketahuan. tolong dibesarkan. Jelaskan Daniel 5 ayat 5 ketika Anda berkata bahwa Sabar. Tuhan Ini tidak nih, nampak. coba soal nih ya. Enlo demut haguf ve'enego. Artinya apa? Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani. Ya, tidak ada. Tuh. Oke. Lord Buka Daniel 5 ayat 5. nggak ada. Lord Oke, narok buka alas Daniel 5 ayat 5. kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun gitu.
Oke. Buka Daniel 5 ayat 5, Billy. Yesus mana? Kapan dibahas Yesus? Billy dulu. Cuma Enggak. sabarlah kau, Di sini sudah mau masuk sholat Jumat. Aku mau dengar. Di sini sudah mau sholat Jumat. Aku mau dengar. Aku mau dengar Yesus itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Billy, tolong buka Daniel 5 ayat 5. Jangan-jangan dia tidak punya Tuhan. Jangan diladeni, Ahi, jangan diladeni. Kita jangan mau dikibulin. Dia ini pengikut Paulus. Licik. Yesus sekarang, giliranmu sekarang. Giliranmu buktikan Yesus adalah sembahan Abraham. Silakan. Kita tidak lari dari pertanyaan. Tadi Billy buka sebuah topik. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Betapa liciknya orang ini. Liciknya orang ini. Akui dulu katanya. Kalau Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi beda. Saya sudah katakan sebutan beda, sifat-sifatnya sama, hakikatnya sama. Dah selesai. Sekarang giliranmu Yesus. Zuma. Yesus sekarang Kita Yesus. ini kan bukan anak-anak. Yesus. Yesus Maka kau itu, jelaskan sekarang. Maka itu aku minta di mana ada Yesus bergelar itu El Gibor, Shalom, apa itu di mana itu? Ayo. Tadi yang Anda bawa, Billy, Anda berkata bahwa dia tidak menyerupai apa ayat yang tadi Anda bawa. Sekarang saya minta Anda buka dan jelaskan. Yesus mana Yesus? Yesus tidak laku. Fokus dulu. Yesus tidak laku. Yesus tidak layak dibahas bersanding dengan Tuhan kami. Yesus tidak layak disandingkan dengan Tuhan kami, makanya Anda malu membahasnya di sini. Saya membahas tentang Tuhanku di hadapan praktisi Torah. Saya membahas Tuhanku dengan percaya diri. Tuhanku Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Giliran Tuhanmu Yesus tidak laku. Kamu nggak pede menjual Yesus di sini. Kamu tidak pede membawa Yesusmu di sini. Gini Bang Pelopor, kalau dia tidak mau menjawab, lempar aja ke neraka. Kamu tidak bisa, kamu tidak percaya diri membawa Tuhanmu. Tadi kan Bang Billy mengatakan bahwa Malu punya Tuhan bernama Yesus. Tidak bisa disandingkan dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak bisa diskusi dia. Malu. Sebentar. Malu membahas Yesus di hadapan praktisi Torah. Malu membahas Yesus di hadapan orang Yahudi. Sebentar, supaya kita kejang aja. Sebentar, jangan bukan. Saya bukan kejang-kejang. Saya cuma kasihan. Kalau di hadapan Islam, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Giliran kita uji kelayakan apakah Tuhanmu Yesus layak dituhankan oleh seluruh umat manusia, ternyata gugur. Makanya Tuhanmu itu jangan kau bungkus Tuhanmu itu dengan kata Allah. Jangan kau bungkus buku yang menjual Yesus itu dengan sebutan Alkitab. Jangan. Bawa pulang ke Belanda bukumu itu. Bawa pulang. Tuhanmu bawa pulang ke Barat. Jangan bawa di sini. Gagal Tuhanmu, nggak layak uni. Apa nggak layak uji Tuhan kau itu. Kasihan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman. Yang penting saya sudah puas. Seorang Kristen, dua orang Kristen, laki perempuan tak berdaya, membawa Tuhannya di hadapan Tuhan kami, Yahudi dan Islam. Allahu Akbar. Oke, host masuk kembali. Terima kasih. Ya Duhu, selamat siang. Silakan ditanyakan kepada Bang Billy sebagai silakan. Apakah sama Tuhan Kristen dengan Tuhannya Bang Billy? Silakan. Oke, begini ya. Kalau saya boleh menanggapi tentang ketuhanan, orang Yahudi dan Kristen ya, pertama-tama kita garis bawahi percaya bahwa Allah itu adalah echad atau satu. Maka ketika kita percaya bahwa Allah itu adalah echad dan satu, maka kita harus melihat kata dasar satu itu apa. Satu, kalau disebut satu itu adalah satu, jadi tidak terdiri dari beberapa unsur. Berbicara dengan satu itu ada beberapa unsur. Bisa contoh
Anda itu satu, tetapi terdiri dari beberapa Jawabannya sih, unsur. pertanyaannya simpel, Pak. Apakah Jadi Tuhan satu sama dengan itu Tuhannya tidak Yahudi? berbicara. Bentar, nanti bantah. Nanti kalau saya menarasi, nanti bantah. Biarkan aku waktu. Jadi ketika Anda mengatakan satu itu apa dulu? Kalau Anda sebut satu unsur, berarti satu unsur itu dalam mayat jasad. Itu Gini, dulu. poinnya ditanyakin aja apakah sama gitu loh. Mumpung Bang Billy ada di sini, susah beliau nih jadwalnya. Silakan. Tuh, Ya. itu aja pertanyaannya. Ini Oke, noten saya mau pengen tahu muter. apa maksud Anda tentangnya ikhad itu. Coba jelaskan kepada saya, apa pengertianmu tentang Allah yang ikhad itu? Ya, Jelaskan dulu. nanti pembahasan selanjutnya. Ini ditanya dulu Bang Itu Billy. apakah dasarnya sama gitu dulu. loh. Anda paham nggak arti ikhad itu satu itu? Paham nggak? Kalau Pak, jangan-jangan ini Kristen ini nggak punya Tuhan dia. Ini bukan. Oke, saya jawab ya. Kristen nggak sih? Ini Kristen Saya atau bukan? jawab. Ya dulu. Saya jawab. Silakan Bang Billy. Silakan. Silakan. Ya, saya jawab. Echad ve'en yahid tuh jawabannya. Paham nggak? Iya, jelaskan ikhad itu apa? Apa artinya? Echad ve'en yahid tuh. Oke, ikhad kalau kita melihat ke dalam KB itu adalah satu, betul? Betul nggak? Betul tuh yo. Selamat siang. Jawab Ini dulu, kami satu, menuju betul nggak? melakukan hatu ama kiamat. Kalian suka bohong, kalian udah saya perhatikan bohong kalian semua. Enggak, kita gini bro, kalau Anda mengatakan Allah itu adalah ikhad, maka kita harus tahu kata saat ikhad itu apa. Tunggal satu. Apalagi? Oke, contoh yang tunggal itu apa? Satu, tidak ada Iya, dua, contohnya tidak ada apa? tiga, bukan artinya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Contoh yang tunggal itu apa? Berikan contoh yang tunggal itu apa? Tunggu dulu, Yul. silakan. Sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? Ketika kita Silakan, masuk Yul. ke situ, kita harus tahu dasarnya dulu. Itu nanti Itu setelah kita tahu pertanyaannya dasarnya. tuh, Yul. Banyak cerita, nggak usah banyak jualan kecap. Mau kau maknai ahad itu seperti apapun, yang pasti Yesusmu itu lolos uji nggak untuk menjadi Rabbus Samawati wal Ardh, Tuhan semesta alam. Inilah Itu dulu. kalian itu tidak Nggak usah, pernah nggak mengerti usah. arti kata Hei, ikhad yang satu ahad itu. atau ehad itu bukan satu. Ehad itu tunggal. Tunggal Oke. artinya tak. Kalau satu masih bisa dua, masih bisa tiga, masih Oke. bisa dibagi dua, masih bisa Contoh yang dibagi-bagi. Tunggal. Ahad, tunggal. Berikan Tunggal contoh itu yang tak tunggal itu berbilang. sama saya. Berikan contoh yang Tunggal tunggal itu itu sama tak saya. berbilang. Oke, bukan pribadi, tapi hakikat. Paham? Paham? Berikan contoh yang Tuhan, tunggal itu. Berikan contoh. Tuhan yang ahad itu bukan makhluk. Paham? Dia adalah Khalik. Sumber Itu kan- segala-galanya. Itu kan mengklaim Hei. doang, tapi berikan Hei. contoh, berikan Sekarang- contohnya. Apa contohnya? Contohnya, kamu mau tanya Yohanes 5 nomor 37. Kata Tuhan, kata Yesus, Tuhan yang mengutusnya itu tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat nggak? Bukan masalah dilihat, ini contoh yang tunggal ini dulu. Kita Tuhan fokus yang ahad. ke ikhad dulu. Tuhan yang ahad itu tidak bisa dilihat. Oke. Sekarang Yesus bisa dilihat nggak? Bisa, tidak bisa dilihat, tapi dia itu tunggal apa? Jamar. Kutanya lagi sama Tuhan yang yang ahad itu menurut Yesus tidak bisa dilihat. Matius Yohanes 5 nomor 37. Jelaskan dulu sama saya, Tuhan yang ikhad itu apa menurutmu? Tidak bisa dilihat. Sekarang menurut Yesus itu menurut Begini Yesus ya. tidak bisa dilihat. Oke. Yang ahad Oke, itu oke. tidak bisa dilihat. Yesusmu yang kau sembah itu bisa dilihat atau tidak? Oke, begini. Kalau Anda berbicara tentang ikhad satu, berarti Anda Bukan Anda satu. tahu arti ikhad Bukan itu. satu. Kau belajar Tuhan itu tunggal. Kalau satu nanti kau larikan Oke, kedua, contoh yang tunggal ketiga. itu apa? Contoh yang tunggal itu apa? Berikan contoh. Tunggal itu berdiri sendiri.
Laisa kamislihi syai'. Berdiri 2 sendiri itu Samuel apa 7 maksudnya? nomor Contohnya 22. ada, kasih satu Tidak contoh. ada yang serupa dengannya. Tunggal, tak ada yang serupa dengannya. Tunggal, satu-satunya dia. Itu kan klaim doang. Itu dalil, kucuk. Itu klaim. Itu dalil, pengerok. Begini ya. Kembalikan Kalau lagi Anda Bang tidak Suma memberikan, Gurunda. Nah, sekarang Yesus memberikan mengatakan penjelasan tentang yang kata ahad ekad itu, yang berarti ehad Anda itu itu hanya adalah pintar tunggal, memfaid doang. di mana tunggalnya dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Sekarang Yesus bisa dilihat kagak? Bisa dilihat. Berarti dia bukan yang tunggal itu. Berarti bukanlah Yesus yang tunggal itu. Kalau dia bisa dilihat, Bisa dilihat, bukan buktinya yang kemarin tunggal kan ada itu. fotonya suruh potong rambut. Oke, Begini kau belajar ya, lagi. Kau belajar Zuma, lagi. Jadi PR-mu di ya. sini, saudara, Cari saudara tahu dulu kata aduhu, satu ekad itu apa PR-mu dulu. di sini adalah Saya serangkan apakah samamu. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub menyembah Yesus? Itu PR-mu. Silakan. Begini, kalau Kau bawa Anda ke- mau pengen tahu Kau arti bawa kata keliling ekad, seluruh gereja, ya, ke pintu gereja. Selamat pagi, selamat Berikan siang Pak contoh Pendeta. ekad itu Saya mau apa? bertanya Pak Pendeta, apakah Yesus itu yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub? Aduh, Tolong kualitas- jawab kepada saya Pak kualitas Pendeta. APK begini, Kalau dari apalagi gereja ketuanya satu ke begini. gereja Aduh, satu parah kau tidak bisa kalinya temukan ini. jawabannya? Kalau Hah? Kau ke laut kualitas saja. seorang ketua APK begini, tidak mampu menjelaskan kata ekad. Pertanyaannya yang sedang dibahas dari tadi, dari tadi yang kita bahas itu tentang sembahan Abraham. Apakah Allah Subhanahu wa taala atau Yesus? Itu yang sedang kita bahas. Oke. Oke. Kalau Anda dia sudah tidak bisa oke menjawab teman-teman. tentang kata Dengarkan, ekad, dengarkan. oke, Dia sudah saya oke akan teman-teman. mengikuti Tapi kemauanmu. lihat apa yang dijelaskan. Silakan. Oke. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan tentang kata ekad, maka saya akan merujuk kepada apakah sama coba nggak lihat. Yahweh Lihat. dengan Coba lihat. Allah SWT. Coba lihat. Coba lihat. Kalau kita melihat Yang sedang Anda bahas ini apa? Yang ingin kita bahas itu Yesus, Tuhanmu dengan Oke. Tuhan kami. Apakah Oke. Yesus adalah sembahan Abraham, Ismail, Ishak, Yakub? Itu. Silakan. Oke. Pertama-tama Allah yang dikenal oleh Bani Israel itu adalah Yahweh. Yang dimana hakikat dari Yahweh atau Tuhan itu adalah roh. ampun. Sembunyikan itu aja dia terus ini kemarin Yesusmu yang- itu. Sembunyikan, dia ini sembunyikan yang Yesusmu kemarin itu. sama Ardiansa Itu ini. jenis makanan apa itu? Jenis makanan apa itu? Cakwe. Dia itu Bentar. Oke. yang ngaco Hakikat balau agak kita sengit harus sedikit melihat orangnya. hakikat Nanti- dasarnya itu nanti kita apa? tampilkan. Roh apa zat? Yahwehnya nanti kita tampilkan Yahwehnya. Nggak penting, nggak mampu otakmu sebenarnya. Oke, Kamu sabar dulu nggak- teman-teman. nggak ada Satu-satu ilmu kita sebenarnya. sapa dulu ini. Sapa dulu Yosua. Selamat siang. Yosua. Waduh, merah ini Yosua ya. Merah ya signal ya. Betulin dulu ya. Lanjut. Oke. Waktu saya sekarang ya. Pertama-tama kita harus melihat Allah hakikat orang Israel dan Kristen itu adalah roh. Itu yang pertama. Jadi Kata ada siapa? Woi, itu buat diciptakan oleh Tuhan, oleh Hashem. Wah, ngarang nih. Apa yang kamu kalau nggak nyambung itu apa sih Anda? Oke, saya tanya samamu sekarang. Dia kan Tuhannya Yahweh. Yahweh kan Yahweh ya. Jangan kemana-mana. Oke, saya tanya Akui dulu samamu Tuhan sekarang. itu Yahweh. Hakikat Allah orang Yahudi itu apa? Jawab. Kamu Hakikatnya ditanya ada apa? 72. Jawabnya apa? 72 hakikat. 72 hakikat. Dia disebut El Elyon, El Gibor, Ahyad, Ser Shalom, Peleo Etz. Nanya Banyak. apa, jawabnya apa? Kasihan kamu ini, aduh. Ya, bro, kalau Anda ya belajar kerangka pemikiran itu mulai dari dasar dulu ya. Soalnya tadi Anda Dari dasar dulu baru Anda maju ke depan. Kalau dasarnya yang benar, Iya. itu Jelaskan kerangka dulu itu pemikiranmu Tuhanmu tadi tuh Yahweh. udah cacat. Anda harus paham Iya, tuh. biar cacat. Nah, akui dulu ya. Tadi Anda mengakui Tuhanmu Yahweh. Oke? Oke. Ayo silakan lanjut. Oke, yang saya tanya di sini sama kalian, jelaskan kepada saya hakikat dari Tuhan Yahudi itu apa? Jelaskan.
Bukan Tuhannya Yahudi yang dipertanyakan, Tuhanmu ini. Oke. Iya, itu Besarkan dulu Pak ketika Plopo. kita Besarkan udah dulu izin tahu dulu Pak Plopo. hakikat dari ketuhanan orang Yahudi, maka kita akan merujuk ke ketuhanan kekristenan. Kita pelan-pelan, Atur, bro. sabar. Apakah ini Tuhanmu? Yahweh. Nah ini kan kalau Ada dalilnya, berdiskusi makanya. begini kan mengolok-olok kan. Ada dalilnya. Kualitas kalian kan teruji di sini loh. Ditunjukin Tuhannya. Malas aku berdebat. Ini Zizuma di sini ketua API, mana ada kualitas dia bisa berdiskusi dengan baik. Kalau Anda berdiskusi dengan baik, silakan kita diskusi dengan baik. Jangan mengolok-olok orang. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat pikir makhluk kalian tadi ini itu punya kualitas dan di tengah-tengah narasi yang tua-tua baik. itu berdiri seekor anak domba seperti Kalian di telah sini hanya disembelih, pintar mengolok-olok. bertanduk 7, Ini bermata kalian diajari 7, Zuma. Ini yang kau itulah ajari Zuma sama ketujuh mereka. Proteos yang Sampai mereka ke tidak seluruh bisa bumi. berdiskusi dengan baik. Dibacakan dalil ayatnya loh. Begini. Ayat kita dalil ada. Kita hitung coba. Kita hitung coba. Belajar menghitung. Matanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Aduh, 7. parah sekali kalian ini. 1, 2, 3, Kalau kalian 4, betul-betul 5, api, 6, apalagi di sini ada ketua api, kalian itu mempermalukan loh. Organisasi kalian itu kalian mempermalukan di sini. Ini dalilnya loh. Masa kalau kalian begini? Ini Saya tanyakan itu sama kalian. Hakikat kealahan orang Yahudi itu apa? Tapi kalian nggak bisa menjawab. Ya aduh, kita aku dikasih jawab dulu. ya, Silakan hakikat. Bang Billy, silakan Bang Ya, Billy. Silakan. hakikat Allah Israel lah yang gampang ya. Hakikat Hashem, karena orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Hashem karena dilarang untuk menyebut nama dia dalam perintah ketiga Lotisai Hashem Ekola Eshaf, itu nggak boleh menyebut nama itu dengan sembarangan. Nah, jadi kita menyebutnya Hashem. Jadi Hashem itu hakikatnya ialah banyak ya, yang bisa kita pahami dari sifat-sifatnya dia. Dia disebut Afinu Syabah Syamaim, Bapa kami yang di surga. Dia disebut Ro'eh, gembala. Apa sih gembala itu? Dia menuntun domba-dombanya, menjaga dari serigala-serigala, memberi makan. Nah itu. Terus dia disebut yang Syekhina, yang merupakan bentuk karakter feminim. Seperti ibu menjaga anak-anaknya. Demikian juga Tuhan menjaga umat manusia dengan memberikan segala keperluannya. Itulah sifat-sifat esensi atau hakikat Tuhan yang bisa kita pahami. Bukan physically, karena Tuhan itu bukan manusia. Hashem ve'en guf. Jadi Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani. Gak bisa. Tuhan gak begitu. Tuhan itu bukanlah sebuah materi yang kita bisa urai dan kita pahami. Tuhan itu sesuatu yang tidak kita bisa pahami lewat fisik. Gak ada dia. Karena dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, di dalam kitab Keluaran, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa wujud pun tidak ada, begitu. Jadi Tuhan bukanlah seperti makhluk, bukanlah materi, tapi sifat yang kita bisa pahami, begitu. Oke, saya tanggapi. Yang Anda jelaskan itu bukan pertanyaan saya, itu bukan jawabannya. Kenapa? Yang saya tanya itu adalah hakikat, bukan sifat. Kamu nggak tahu hakikat ya? Kamu nggak tahu hakikat. Hakikat itu artinya esensi. Coba kamu baca. Aduh Tuhan. Belajar dulu bahasa Indonesia yang benar. Adalah inti. Belajar bahasa Indonesia yang benar. Buka sekarang KBBI. Hakikat adalah apa di situ? Esensi. Intisari, dasar. Itu adalah hakikat inti. Esensi. Aduh Tuhan, lu aja kagak ngerti apa yang lu omongin. Hakikat itu adalah inti. Adalah apa? Esensi. Esensi bahasa Inggris. Esensi kalian nggak nyambung ya kalau diskusi ya. Bener-bener kacau. Nggak nyambung kalau diskusi. Hei, Bung. Hakikat bukan itu intisari artinya. Apa intisari? Apa hakikat intisari? Dari mana kamu? Pokoknya bungkus saja itu. Intisari itu yang sering saya minum tiap malam minggu. Saya malam minggu minum intisari enak. Nah, jadi kalau kalian nggak paham tentang hakikat, jujur aja. Jadi daripada kalian di sini mengatakan saya organisasi api, ketua api, tapi tidak tahu dasar kata hakikat, memalukan kalian ini. Astaga, hakikat itu apa? Apa kamu hakikat apa? Oke, saya jelaskan. Itu tadi hakikat tadi intisari yang dijual tuh di tukang jamu. Oke, kalian diam. Saya jelaskan. Ayo, jadi mana hakikat itu adalah inti atau dasar
Dasar apa? Itu adalah hakikat. Nah, Dasar kalau apa? kita menyambungkan ya tentang Dasar kealahan, ketuhanan, apa hakikat Tuhan, apa inti Tuhan dari ketuhanan itu? Dasar apa? Ini orang ini Ya, yang kan bentar, jangan dipotong-potong lah. Tadi kalau kalian bernarasi saya menghargai loh. Ya, kamu nggak menyentuh apa yang kamu paparkan tentang hakikat itu. Oke, bagian mana yang narasi saya tidak menyentuh bagian mana? Jelaskan. Iya, lu ngomong intisari, intinya apa? Inti Tuhan itu apa bagimu? Hakikat Tuhan itu apa bagimu? Tadi kan saya sudah oke. jelaskan hakikat Tuhan, intisari Tuhan tadi ada Iya, itu yang saya mau 72 nama. jelaskan, tapi dia potong-potong, dia bilang Iya, tadi. dari tadi lu ngomong intisari, vodka, apa segala macam. Hei, paham nggak? Hakikat itu kepastian yang nggak pernah berubah. Itu sifat dari Allah. Hakikat nggak akan bisa berubah, kepastian, kebenaran. Kenapa Anda lari ke inti sari apa? Gimana sih Anda? Jadi Allah atau Yahweh yang dikenal oleh Bani Israel itu hakikatnya adalah roh. Oke. Yahweh nggak ada orang Israel menyebut nama Tuhannya Yahweh, nggak ada. Ngarang ah. Nah, Ben, Belajar lagi ya, belajar Kan lagi ya. kita Kalian di tampilkan sini tadi Tuhannya dia, belajar bertanda lagi setuju. ya Yahweh. tentang orang Yahudi ya. Oke, bukain ini saya kami pernah besarin biar kamu tahu nih nama Tuhan di dalam ini ya, di dalam Torah nih. Ya, silakan. Ya, di dalam ke Imamat aja lah, Imamat yang gampang, Imamat 14 ayat 11 nih. Tunggu bentar. Ini kan kamu nanyain nama Tuhannya Israel siapa? Ya kamu bilang Yahweh ya. Kita lihat. Ya. Ayat 11, 10, ini 11. Ya. Ini ya. Veotam Baca livne. Bill, suruh baca dulu dia. Ya, baca. Imamat berapa, Bro? Imamat. Itu ditampilkan, baca. Imamat berapa? Ya ini baca dulu coba. Ya, imamat berapa? 14. Ayat 9. Ayat 11 baca. 9 pas 11. 11. Baca dulu ini cepat sebelum kau buka Google Translate. Oke. Wehemit hakohen. Oke. Terus ini yang baca nih. Itu yang saya baca tadi apa? Ya yang ini dulu baca coba. Yang saya baca tadi dulu. Tadi saya baca ini itu dulu bukan. baca coba, kalau bisa baca kan bisa gampang, coba baca. Wetam. Salah, veotam. Itu bro ya, itu bunyinya di titik 2 itu Ini veotam bukan vetam, bukan veotam, nih ada yud di atas. Ya, oke. Veotam. Terus itu mem depannya. Terus ya, livne, lipat mana ada lipat. Ya, livne. Baca Latinnya dia baca. Livne, bukan ada lipene karena ini nggak ada dagesnya. Anda saya mengikuti Anda apa? Anda mengikuti saya? Ya salah kamu, lipene nggak ada karena ini vavnya nggak ada dagesnya. Itu bunyi satu titik itu apa? Bunyi apa itu? Yang apa? mana ini? Iya, titik 1 itu huruf vokal itu. Li. I kan? Li. Terus Lamed. L tambah I berapa? Apa? I kan? Li kan? Oh, iya li betul. Terus ini Lipe, iya kan? P. Ya, terus. Iya kan? Ya, terus. Lipene. Nah, betul, bukan lipene, livne karena ini nggak ada dagesnya di tengah. Mana V di situ? Mana ada V di situ? Pred lu. Ya ampun, ini nggak ada dagesnya. Kalau ada dagesnya baru dibaca P. Mana livne di situ? Nggak ada livne di situ. Ini. Itu bunyi P Ini itu. huruf. Lipene. Iya, kalau ada dagesnya di tengah baru dibaca sebagai P. Pred lu. Anda belajar dulu huruf vokal ya. Berani dengan baik ya. Terus ini apa? Ini apa ini? Nggak perlu. Kamu ada tadi livne apa? ini Livne apa nggak ini? ada livne di situ. Ya, ini apa ini? Yahweh. Nah, kita lihat terjemahannya ya, bener nggak? Ayat 11 ya. Nih. Mana nih? Oke, livne artinya di hadapan ya. Nih. Bukan livne.
Iya. Sekarang kita lihat ya. A web service Bacamu aja, before. baca Ibrani aja Ya, kurang-kurang. kamu salah, itu nggak ada dagesnya. Kamu ini gimana sih baca? Loh, kamu sama saya aja nggak jelas. Kamu sama saya jelas hebatan saya lah Ibrani saya hari-hari pakai Bacamu Ibrani. aja nggak jelas, huruf vokal Oke, kamu huruf sekarang abjad kamu nggak bisa oke. bedakan. Ya, Bunyinya oke, sekarang apa? ini apa? Ya udah Huruf oke. apa? Sekarang ini apa? Kita buktikan ini yang Yahweh. paling Hah? Yahweh. Yahweh, kita lihat benar nggak Yahweh? Kalau kamu benar Yahweh kayak saya sembah kamu. Benar saya Ya, sembah. silakan. Nih. Jadi livne artinya di hadapan apa ini? Baca. Di hadapan apa ini? Baca. Itu Hasem. Ah, betul. Bukan Yahweh ya. Itu dasarmu di mana? Oke. Lanjut teman-teman. Bentar. Saya juga pakai data. Jangan Anda juga pakai data. Saya di sini juga data kok. Aduh, lari. Bentar. Saya juga ada data. Tenang bro. Kalau Anda main data, saya juga main data. Enggak. Saya buka data saya bentar. Itu data saya kitab ya. Kamu bisa nggak yang lebih hebat dari kitab? Gitu. Kitab. Oke, bentar. Jadi data saya itu di Bible World. Jadi itu jelas Bible World itu. Oh nggak jelas, itu kan bukan kitab. Ini kan saya kitab. kamu nggak bisa itu jelas itu, bro ya. Lawan kitab, buku itu fisik. Ya itu sama kan, datanya terekam di Bible World sama, nggak ada jauh bedanya. Ya, oke. Izin sedikit, Bang. Aduh ya. Bang ini kayaknya mau Jumatan dulu Bang. Jadi sementara kita rehat tapi tetap monitor gitu Bang ya. Waduh. Ya mau udah nggak Jumatan dulu, apa-apa. mau Jumatan dulu ya. Nanti kita lanjut Bro ya. Nanti kita lanjut Bro. Oke. Oke Bro. Izin karena ini mau Jumatan Sebenarnya dulu, saya Bang. hanya menunjukkan ini aja sih. Bentar aja dong. Siap. Nanti dilanjut Bang ya. Izin dulu Bang ya. Bro Oke, ya. oke. Mau Jumatan soalnya Bang. Iya. Bang Dalbo, Bang Farid, Imrus. Kenapa? Baru saya selesai mandi. Kenapa? Iya, mau Jumatan ini bagaimana? Nanti masih ada Bang Zuma ini, itu bagaimana ya? Ya biarkan aja.